Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Berbuat kebaikan dengan hal yang kecil ada ganjarannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat satu kebaikan walaupun kecil, dia akan melihat balasannya. Satu kurma, bersedekah hanya satu kurma, pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin. Sebagaimana kita baca dalam hadis ini. Kita baca hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5995. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ja'at nimra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni." Datang kepada seorang perempuan bersama dua anak wanitanya, anak perempuannya, meminta satu hajat sedekah kepadaku. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Aku tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mendapati dalam sedekahku apa-apa, kecuali hanya satu kurma. Bukan 1 ton, bukan 1 kilo. 1 biji kurma. Fa'adaituha. Aku berikan satu kurma tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha. Dia pun membagi satu kurma itu untuk dua anaknya. Jadi jadikan dua, 1 biji kurma jadikan dua, dikasihkan dua anaknya tersebut. Hanya makan sedikit. Qamat fa kharajat. Dia pun pergi. Setelah itu dia pergi bersama anaknya. Fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathu. Setelah itu Rasulullah SAW datang. Lalu aku ceritakan kejadian tadi. Faqal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man yali min hadil banati syai'an." Barang siapa mencukupi, berbuat baik, mengajarkan kebaikan, mendidik anak-anaknya, anak-anak wanitanya dengan agama, dengan pendidikan yang baik, mencukupinya. Fa'asana ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Kunna lahu sitran minan nar, maka mereka itu akan menjadi penutup dari neraka. Kita mau baca penjelasan hadis ini. Hadis yang lain dan diriwayatkan juga oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1418. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Datang seorang perempuan bersama dua anaknya meminta. Walam tajid indi syai'an ghaira tamra. Hanya satu kurma aku mempunyai. Aku sedekahkan. Fa'ataituha iyaha. Faqasamataha baina ibnataiha. Dia pun membagi satu kurma yang aku berikan kepadanya itu kepada dua anak wanitanya, anak perempuannya. Walam ta'kul minha, dan dia sendiri tidak makan. Thumma qamat, lalu dia pergi. Fakharajat. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Setelah itu Rasulullah SAW datang. Fa akhbartuhu faqal, lalu aku ceritakan kisah kejadian perempuan yang membawa dua anak datang kepadaku minta sedekah dan aku hanya memberi satu kurma. Dan dia kurma itu tidak dimakan dia. Diberikan anaknya dibagi dua. Maka Rasulullah bersabda, "Man ubtiliya min hadhil banati bi syai'in." Barang siapa diuji oleh Allah SWT dengan anak-anak wanita, anak-anak perempuan, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan menjadi penutup dari api neraka. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 1418. Kita membaca penjelasan. Ja'al Islam bijtithats adatil jahiliyah. Islam datang untuk mencabut akar-akar kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang salah, yang mungkara. Min dzalika annahu ansa bil banat. Di antara ajaran Islam yang datang mengikis, membuang kemungkaran-kemungkaran di dalam adat-adat jahiliyah adalah mewasiatkan kepada anak-anak wanita minad dzurriyyah, ya, wa harrama wa'dahunna wa qatalahunna, yaitu mewasiatkan agar memberikan nasihat-nasihat, pendidikan-pendidikan, mencukupi anak-anak wanita, melarang mereka, yaitu melarang orang-orang di masa jahiliyah yang kemudian dia masuk Islam, ya, harrama wa'dahunna wa qatalahunna, untuk membunuh anak-anak wanita. Di masa jahiliyah mereka membunuh anak-anak perempuan karena aib mereka mempunyai anak perempuan. Maka mereka malu, kemudian dikubur hidup-hidup.
Maka Islam datang mengharamkan membunuh anak-anak perempuan. Wa badara fi qulubi atba'ihi al-mawaddah war-rahmah lahunna. Bahkan justru Islam merintahkan agar kaum muslimin memiliki rasa cinta, rasa sayang kepada anak-anak perempuan. Wa wa'ada al-ihsan ilaihinna wa tarbiyatihinna al-khaira kullahu. وبهذا الحديث تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت عليها ومعها ابنتان لها تسألها حاجة من الصدقة. Dalam hadis ini kisahkan tadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang perempuan yang minta sedekah. Dia membawa dua anaknya. Falam tajid Aisyah radhiyallahu anha illa tamra fatasaddaqat biha faqasamatha al-mar'a baina ibnatayha wa lam ta'kul ya minha. Lalu Aisyah ternyata tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai makanan apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, kecuali hanya satu kurma, bukan 1 kilo, satu kurma. Dia berikan satu kurma itu kepada wanita yang membawa anaknya, meminta sedekah kepadanya. Lalu yaitu satu kurma itu jadikan dua, dikasihkan dua anaknya tadi, yang satu dapat, yang satu juga dapat. Dia sendiri tidak makannya. Dia sendiri tidak memakannya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Maka Aisyah pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahakat Aisyah radhiallahu anha lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma hadath. Wabayyana laha anna man qadir lahu wa wahaba Allahu lahu syai'an minal banat fa ahsana ilaihinna bil kafalati wal qiyam bi huquqinna وتأديبهن ونحو ذلك كنا له سترا من النار. Lalu Rasulullah menerangkan kepada Aisyah, barang siapa ditakdirkan, diberi Allah SWT anak-anak wanita, lalu dia mendidik mereka dengan baik, mencukupi, menunaikan hak-hak mereka, maka mereka akan menjadi penutup dari, atau anak-anak wanita tersebut akan menjadi penutup dari api neraka. Kenapa? Li'annahu yasturuhunna fid dunya, karena orang tuanya mendidik anak-anaknya menjadi wanita yang solehah, sehingga anak-anak tersebut tertutupi di dunia dengan kebaikan orang tuanya, biiksani ilaihinna, dengan kebaikan kedua orang tuanya mengajak anaknya untuk menutup aurat. Tutuplah aurat anakku, jangan tampakkan auratmu, jangan, malulah. Dididik anak-anaknya untuk menjadi anak yang solehah, ditutup dari dunia, ditutup dari rasa malu, berbuat aib di dunia. Maka wabisa babi tarbiyatihinna, karena pendidikan yang baik kepada anak-anak ini, maka menjadi anak yang tertutup. Dalam arti kata, kehormatannya terjaga, aibnya tertutup. Maka disinilah pahala dari mendidik anak perempuan itu sangat besar. Fayasturuhullah, maka Allah pun akan menutup orang tua yang mendidik anaknya, menutup aib anaknya, menjaga anaknya menjadi mulia, menutupi aurat anak-anaknya, berpakaian-pakaian yang menutupi aurat. Jazaan wifaqa, Allah akan memberikan balasan yang setimpal, yaitu anak-anak tersebut akan menjadi penutup dari api neraka. Wa sumiyat hadhil inaz ibtila'an lima fi kafalatihinna minal masyaqqa wa ta'ab. Dan anak-anak wanita ini, mendidik anak-anak wanita ini disebut dengan ujian, ya. Allah memberikan anak-anak ini disebut dengan ujian, ya. Wa sumiyat hibatul innas ibtila'an. Kenapa? Lima fi kafalatihinna minal masyaqqa wa ta'ab. Karena mendidik, mentarbiyah, mencukupi anak-anak wanita ini, mendidik anak-anak wanita itu sangat sulit, banyak kesulitan dan payah. Aw likurhin nasi 'adatan lahunna. Karena di masa jahiliyah, masyarakat Arab masa jahiliyah sangat membenci anak-anak wanita. Waliannahu yaghlibu alla yakunna mawrida kasbin wa 'aishin. Karena kebanyakan sumber penghidupan bukan didapat oleh anak-anak wanita atau wanita yang dapat mendatangkan hasil penghidupan, anak laki-laki bekerja, ya, dan sebagainya.
Wal ibtila bimakna ikhtibar. Maka ibtila ini maknanya adalah ikhtibar, ujian. Wa maknahu, maknanya adalah man ikhtubira, barang siapa diuji bisyai, dengan sesuatu minal banat, dari anak-anak wanitanya, diuji dengan anak wanitanya. Liyundara ma yaf'al aya ahsinu ilaihinna am yusi. Dia diuji oleh Allah SWT dengan anak perempuan. Dilihat apakah dia berbuat baik, mendidik mereka dengan mendidik anak-anak wanitanya, anak perempuannya dengan pendidikan agama yang baik, atau bagaimana? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang lain, yuridu bihada anna ajral qiyam al-bana, makna di sini juga adalah pahala mendidik anak-anak wanita a'zam, lebih besar, min ajril qiyam 'alal banin, daripada mendidik anak laki-laki. Lam yadhkur mithla dhalika fi hakim, di mana tidak pernah dalam hadis disebutkan semacam ini dari hak-hak mereka. Wa dzalika wallahu a'lam li ajli anna mu'natal banat wal ihtimam bi umurihinna a'zam min umuri al banin. Hal ini dikarenakan wallahu alam bahasanya memperhatikan perkara pendidikan anak-anak, ya, itu lebih besar daripada perkara-perkara pendidikan anak laki-laki. Lebih besar. Li'annahunna aurat. Karena anak wanita adalah aurat. La yubashirna umurahunna. La yubashirna umurahunna. Wa la yatasarrabna tasarrufal banin. Tidak seperti anak laki-laki mereka. Mereka melakukan sesuatu, keluar rumah dan sebagainya, tidak seperti anak laki-laki. Wa kadzalika li'annahunna la yata'allaq bihinna tama'ul ab awil akh bil istiqwa bihinna 'alal a'da. Di masa jahiliyah juga yang diharapkan anak laki-laki, karena anak laki-laki itu adalah membantu untuk memerangi musuh-musuh mereka. Sedangkan anak perempuan tidak kuat untuk berperang. Wa hiya ismil abad, juga nama ayah itu akan tetap terjaga jika ada laki-laki. Kalau misalnya wanita, maka nama nasabnya akan hilang, tidak terjaga. Wa ittisali nasabihim wa ghairi dzalika kama yata'allaqu bidzakar. Fahtaja dzalika ila sabr wa ikhlas min al-munfiq 'alaihinna ma husnul niyyah. Maka seorang yang mendapatkan anak wanita, ya, di masa jahiliyah itu harus sabar sekali karena melakukan aib dan sebagainya. Namun kebanyakan mereka atau mereka melakukan yaitu membunuh anak-anak wanita. Maka Islam melarang demikian. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar sabar, ikhlas dalam mendidik anak-anak wanita dengan niat yang ikhlas. Wa hadza ma yunjihim minan nar. Maka inilah yang menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wabil hadis, dalam hadis ini, al-hathu ala sadaqah bimaqalla wa majalla. Sedekah hendaknya kita lakukan walaupun sedikit. Yang kedua, alla yahtagil insan ma yatasaddaq bihi. Janganlah meremehkan satu sedekah walaupun sedikit. Wa fihi syiddatu hirsi Aisyah radhiyallahu anha ala sadaqah. Di sini kita lihat bagaimana Aisyah semangat untuk bersedekah walaupun dia satu kurma. Sedekah dengan satu kurma. Wa fihi anna nafaqah 'ala al-banat was-sa'y 'alayhinna min afdali a'mal birri al-munjiyah. Dan di sini kita mengetahui dalam hadis ini memberi nafkah kepada anak perempuan, berusaha mendidik mereka. Ini adalah amal yang afdal, kebaikan yang afdal yang menyelamatkan dari api neraka. Semoga Allah SWT menjadikan kita manusia-manusia yang mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak wanita kita, mendidik dengan agama. Karena mereka akan menjadi penutup dari api neraka. Mereka kita didik agar menutupi auratnya, memakai busana muslimah, berhijab. Dan kita menuntut Allah SWT agar Allah menutupi kita, menutupi aib kita. Anak-anak wanita kita menjadi penutup kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin.